Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan tentang cerita dari Syekh Subakir, pendapat yang pertama, setelah Syekh Subakir menancapkan batu rajah Aji Kolocokro yang dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, karena Gunung Tidar itu dipercayai sebagai sentral atau pakunya tanah Jawa. Ini setelah penancapan dari batu tersebut, efek dari kekuatan gaib yang suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut-lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri, jin, peri, banaspati, kuntilanak, dan sebagainya hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, rajanya bangsa jin yang telah berusia 9.000 tahun, yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut anak buahnya itu. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bodronoyo, sang danyang tanah Jawa, ini merasa kualan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dan upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang.
Jadi intinya ada beberapa versi. Yang pertama, untuk penumbalan tanah Jawa ini menggunakan batu Aji Kolocokro. Yang kedua menggunakan tombak Kiai Panjang. Lalu pada poin kesepakatan ini tidak boleh merubah adat istiadat yang sudah berlaku di tanah Jawa. Makanya ini menjadi landasan para sunan-sunan, para wali songo ini tidak merubah adat istiadat seperti gendoren, seperti gendoren, terus kalau nikah pakai adat ini dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa wali songo tidak merubah adat istiadat yang sudah berlaku di tanah Jawa. Setelah penancapan tombak Kiai Panjang ini, bangsa jin dan sebagainya lari tunggang langgang. Jadi efek dari kekuatan dari tombak Kiai Panjang ini sangat luar biasa sekali, yang mengusir, yang membuat bangsa jin dan lelembut tidak betah di Gunung Tidar. Ada sebagian yang lari, sebagian pengikut Sabda Balon dari bangsa jin ada yang lari ke timur, konon sampai ke Gunung Merapi, sehingga sampai sekarang Gunung Merapi itu diyakini menjadi kerajaan bangsa jin yang sangat angker. Bahkan anak buah dari Sabda Balon ini ada yang lari ke Alas Roban, ada yang ke Gunung Serandil. Nah, tombak ini sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar. Kalau saudara-saudara ini ke sana, ini namanya adalah makam tombak Kiai Panjang. Jadi seperti dibentuk seperti makam. Ya, kalau saudara-saudara pernah ke sana pasti menemukan ini. Nah, dengan adanya tombak sakti itu, maka Gunung Tidar aman sampai sekarang, yang diyakini sebagai pakunya tanah Jawa. Lalu selanjutnya, karena keberhasilannya Syekh Subakir dalam penumbalan tanah Jawa, lalu penyebaran ajaran Islam diteruskan oleh Wali Songo pada periode yang pertama itu menjadi lancar. Jadi sebelum Syekh Subakir ini terjun, memang banyak sekali ulama-ulama yang meninggal dunia akibat dari serangan jin-jin itu. Karena oleh Syekh Subakir sudah ditumbali, maka amanlah dakwahnya Wali Songo. Akhirnya nama Syekh Subakir ini lalu sangat terkenal, dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia itu. Jadi Syekh Subakir itu ulama asal Persia ya. Akhirnya untuk melepaskan kefanatikan dari masyarakat Jawa di tanah itu, Syekh Subakir untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi Syekh Subakir pulang ke Persia atau Iran ya. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar, yaitu selain Gusti Allah tidak ada yang menjadi Tuhan. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus sudah selesai. Tapi untuk berbagai versi, ada yang berpendapat bahwa makam Syekh Subakir itu berada di daerah Sulawesi.
Bahkan di Blitar sini itu ada petilasan Syekh Subakir, tepatnya di daerah Penataran. Itu yang kalau saudara-saudara pernah ke Penataran Blitar, itu dijumpai petilasan Syekh Subakir. Bahkan di situ ada tempat pesujudan Syekh Subakir yang berasal entah dari batu apa. Itu bisa saudara ziarah ke situ, niatnya ngalap barokah ya. Sekian untuk pembahasan Syekh Subakir. Kalau bermanfaat nanti untuk video ini bisa dibagikan, silakan like, share dan komen. Yang belum subscribe bisa subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.